Episode 45, Jaka kabur. Lucy dan Delano sudah berada di depan sekolah Depan dan Davin. Baik Lucy maupun Delano belum turun dari mobil karena suasana masih sangat ramai dengan para penjemput. Biar aku saja yang menghampiri mereka ke kelas, ucap Lucy. Mana bisa kita akan jemput sama-sama, aku tidak mau Depan kecewa karena janjiku pagi tadi. Delano turun lebih dulu, dia berlari memutar dan membukakan pintu untuk Lucy. Terima kasih. Lucy tertegun saat tatapan matanya beralih ke depan. Ternyata banyak pasangan mata, terutama ibu-ibu muda, menatap Delano dengan tatapan begitu memuja dan mengagumi suaminya. Tanpa sadar, Lucy menarik tangan Delano dan membawanya pergi dari halaman sekolah itu. Delano menatap jemari tangannya yang berada dalam genggaman Lucy. Bibir Delano menyunggingkan senyum lebar melihat bagaimana Lucy menarik dirinya seakan tak ingin dirinya dilihat oleh wanita-wanita tadi. Sesampainya di depan kelas si kembar, Lucy masih belum ada niatan untuk melepaskan pegangan tangannya. Bahkan dia pun seperti masih belum sadar sama sekali dengan apa yang sedang ia lakukan. Depan dan Davin yang menunggu kedua orang tuanya datang langsung berteriak kegirangan. Namun saat Lucy akan menyambut pelukan kedua buah hatinya, dirinya baru sadar jika sejak tadi tangannya tertaut dengan tangan Delano. Lucy menoleh pada suaminya lalu tersenyum kaku. Maaf, aku tidak sengaja, tapi aku menyukainya istriku. Goda Delano, wajah Lucy langsung memerah. Depan dan David memeluk kedua orang tuanya. Bunda, ayah, seru keduanya. Guru yang tadi menunggu penjemput pun tersenyum melihat keluarga kecil itu. Keluarga mereka terlihat sangat harmonis, tanpa ada yang tahu jika mereka baru saja menikah. Delano sengaja merahasiakan informasi tentang kedua putranya, sampai dia selesai mengurus akta baru untuk kedua putranya. Bahkan dia akan menyematkan nama keluarganya. Apa kalian siap untuk pulang? Tanya Delano. Depan dan David mengangguk dengan semangat. Iya ayah, ayo pulang, seru keduanya. Lucy, kita akan ke rumah ayah Suryo dulu untuk berpamitan. Setelah itu kita pulang ke rumahku. Apa kau keberatan? Tanya Delano pada Lucy. Wanita itu tersenyum dan menggeleng. Tidak, aku sama sekali tidak keberatan. Bukankah aku sudah menjadi tanggunganmu? Jadi kemanapun kamu pergi, aku juga ikut, ujar Lucy. Meskipun sebenarnya dalam batin Lucy keberatan dan masih menginginkan berlama-lama dengan keluarga ayahnya, hanya saja Lucy juga tidak bisa mengutarakan keberatannya. Delano membawa mobilnya membelah jalanan dengan kecepatan sedang. Depan dan Davin asik memandang lalu lalang kota Jakarta yang selalu padat. Sedangkan Lucy tampak melamun, dia masih memikirkan Lisa sahabatnya. Meski wajahnya tersungging senyuman, namun hatinya sedang cemas akan nasib sahabatnya. Sejak dulu Lisa lah satu-satunya orang yang sangat berperan besar dalam hidup Lucy, yang hanya seorang diri di Jakarta. Bahkan semua yang Lucy lakukan juga berkat saran dari Lisa. Itulah mengapa Lucy merasa sangat menyesal tidak bisa membantu kesulitan Lisa kali ini. Bunda, kenapa melamun? Goyangan di bahu Lucy menyadarkan gadis itu. Ada apa sayang? Tanya Lucy. Bunda, kita sudah sampai. Bunda gak mau turun. Ayah dari tadi menunggu Bunda keluar, ucap Depan. Lucy melirik ke samping di mana pintu mobil di sebelahnya ternyata telah terbuka dan Delano menunggu dirinya. Iya sayang, maaf Bunda sedang memikirkan pekerjaan Bunda, jawab Lucy. Kaki jenjangnya mulai melangkah keluar. Delano tersenyum lembut ke arah Lucy. Gadis itu tersenyum malu saat pandangan mata keduanya bertemu. Begitu tiba di dalam mansion, Lucy dan Delano disambut oleh Suryo. Namun wajah Suryo tampak serius menatap Delano. Ada apa ayah? Tanya Delano penasaran. Ikut ayah ke ruang kerja, ada yang ingin ayah bicarakan denganmu. Suryo berjalan mendahului Delano. Lucy menatap ayahnya dengan penuh tanya. Ada apa sebenarnya? Kau bersiap-siaplah dahulu, bawa baju seperlunya saja, nanti aku akan membelikanmu baju di Double D, ucap Delano seraya mengerlingkan mata. Lucy tersenyum tipis, dia segera naik ke lantai atas karena detak jantungnya tiba-tiba saja berdebar kencang. Delano dan Suryo sudah berada di ruang kerja Suryo. Pria parubaya itu mendesah berat seakan dadanya sedang dihimpit batu. Apa ada masalah ayah? Tanya Delano. Jaka melarikan diri, ujar Suryo dan berhasil membuat Delano ternganga kaget. Bagaimana bisa ayah? Dia mengecoh Harlan dan Yusak. Lalu sekarang bagaimana ayah? Apa yang harus kita lakukan?
Wajah Delano tampak gusar, dia pun merasa ini sebuah ancaman untuk dirinya terlebih lagi untuk Lucy. Perketat pengawalan Lucy dan sementara waktu aku akan mencari cara untuk mencari Jaka, kata Suryo. Delano mengangguk tapi dalam hatinya dia juga akan mencari keberadaan Jaka. Jangan sampai usahanya selama ini sia-sia karena Jaka. Sementara itu Lucy sedang menata beberapa baju ke dalam koper. Mita mengetuk pintu kamar Lucy setelah dipersilakan masuk oleh Lucy. Mita duduk di samping Lucy. Ia mengusap perlahan rambut putrinya yang sudah lebih dari 5 tahun tidak ia jumpai. Wajah tuanya tersungging senyum yang mampu menenteramkan hati Lucy. Ada apa, Bu? Lucy, apa kau masih trauma pada laki-laki, sayang? Sekarang sudah sedikit berkurang, Ibu. Ada apa memang? Ibu hanya ingin berpesan. Kau sekarang sudah menjalani biduk rumah tangga. Bagaimanapun Delano adalah suamimu, dia berhak atasmu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi lupakan semua kenangan burukmu dan ciptakan kenangan baru yang indah bersama suamimu. Tutur Mita seraya terus membelai rambut Lucy. Lucy tahu, Bu, dan Lucy sedang berusaha. Baguslah, karena ibu berharap pernikahan yang kau jalani cukup sekali. Dan jangan membuat suamimu kecewa padamu hingga akhirnya mencari kesenangan dari wanita lain. Lucy memeluk ibunya erat, setitik air matanya mengalir membasahi pipinya. Maafkan Lucy, Ibu. Lucy terlalu banyak menyakiti hati Ibu. Ibu yang salah, Lucy. Ibu tidak bisa menjagamu, bahkan karena kesalahpahaman dengan ayah, Lucy harus menderita selama ini, ujar Mita. Lucy menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan ibu. Ini takdir yang harus kita jalani untuk menjadi pribadi seperti sekarang. Kau benar, sayang. Takdirlah yang membuat kita harus melewati semuanya. Tak lama Delano masuk, dia menatap dua wanita beda generasi itu dengan senyum mengembang. Ibu, aku akan bawa Lucy dari rumah ini, apa ibu merestui kami? Tentu saja, Lano. Ibu juga berharap kamu jaga Lucy baik-baik, sayangi dia. Jangan pernah sia-siakan dirinya. Jika kalian berselisih paham, selesaikan saat itu juga. Jangan berlarut-larut memendam masalah, karena itu akan menjadi api dalam sekam dalam hubungan kalian. Ya, Ibu, aku akan mengingat petuahmu. Aku juga akan menjaga putrimu dengan segenap jiwa dan ragaku. Aku tidak akan menyakitinya, meski seujung kuku, ujar Delano. Setelah berpamitan, Delano menarik koper milik Lucy dan satu tangannya menggandeng tangan Lucy. Sementara Depan dan Davin sudah terlebih dahulu dijemput oleh Diana, ibu Delano. Di tempat lain, setelah Lisa mendapatkan dompet dan ponselnya yang dikirim oleh supir di kediaman Suryo, dia segera merapikan bawaannya. Air mata Lisa tak dapat lagi ditahan mengingat sebentar lagi dia akan kehilangan banyak momen kebersamaan bersama keluarganya. Begitupun dengan Lucy dan kedua anaknya. Lisa menatap fotonya berempat di mana saat itu Lisa dan Lucy untuk pertama kalinya membawa si kecil Depan dan David ke kebun binatang. Wajah mereka tampak bahagia tanpa beban, dan foto itu diambil sebelum Lisa berpacaran dengan Sean. Lucy memasukkan foto itu ke dalam tasnya. Ia tak tahu sampai kapan akan berada di sana. Bahkan Lisa bertekad akan mencari pengganti Sean di sana. Lucy, maaf jika aku tidak berpamitan langsung denganmu. Aku bahagia kau sudah menemukan kebahagiaanmu, desis Lisa. Lisa keluar dari kamarnya. Bu Yuyun sudah menyambutnya dengan air mata yang berlinang. Sebenarnya dia tidak setuju, apalagi Lisa tidak menyebutkan di mana dia akan tinggal. Lisa beralasan agar dia bisa fokus membantu di sana, dan Lisa juga tidak ingin mendapatkan kunjungan dari keluarganya dan Lucy. Ibu jaga diri baik-baik, nanti jika tugas Lisa selesai, Lisa akan segera kembali. Kamu juga jaga diri kamu baik-baik, jaga kesehatan, jangan terlalu lelah, ucap Bu Yuyun. Lisa pun hanya mengangguk seraya menahan air matanya agar tidak tumpah.